Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan membahas tentang Islam rahmatan lil alamin. Dengan beranggota saya Muhammad Rayyan Murdana dengan NIM 1112076 dari Teknik Biologi, dan teman saya Makfirah Hanifah dengan NIM 1142049 dari Teknik Lingkungan. Yang pertama, pengertian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Tuhan semesta alam untuk mengelola seluruh alam dunia ini dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, PS Al-Anbiya 107 yang dibaca dengan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Terus kita rahmat. Definisi rahmat sangatlah luas. Kita bisa memaknainya sebagai al-riqatu wa al-tatufi. Ibnu Faris mengartikan kata ini merujuk kepada makna kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Kemudian dari akar kata ini lahir kata rahimah yang memiliki arti ikatan darah, persaudaraan, dan hubungan kerabat. Konsep rahmat adalah belas kasih semata-mata dan kebaikan tanpa belas kasih. Alamin. Sedangkan kata alamin menurut Anwar Al-Ba'as adalah jami'ul khalaik, yang artinya semua makhluk ciptaan Allah. Sementara itu, H.M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa para mufasir memahami kata alam dalam arti kumpulan jenis makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun terbatas. Hidup ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Ada alam malaikat, alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak ada istilah alam batu. Karena batu tidak memiliki rasa, tidak bergerak, tidak juga tahu, walaupun tentang dirinya. Namun demikian, pengertian alam dalam arti segala ciptaan alam, termasuk yang tidak memiliki kesadaran, gerak, dan kehidupan, nampaknya lebih tepat, karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek ajaran Islam rahmatan lil alamin yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. 1. Nabi Muhammad SAW senantiasa berpihak pada kaum mustahadfin, kepedulian sosial, fakir, miskin, dan orang-orang yang terkena musibah. 2. Nabi pernah memerintahkan mengasihani tawanan perang Badar. Secara lebih baik, ia seorang tawanan perang Badar yang diberi makanan yang keadaannya lebih baik dari makan yang dimakan oleh orang yang menawannya. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah kehilangan kasih sayangnya karena mendapatkan perlakuan buruk dari musuh-musuhnya. Di hadapan Nabi, orang yang jahat dibalas dengan kebaikan. 4. Perilaku dan hubungan antara orang Muhajirin dan Ansor. Di dalam surat Al-Hajr 59 ayat 9 dinyatakan bahwa orang-orang Ansor yang telah beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW sangat mencintai orang-orang Muhajirin. Mereka memberikan berbagai kebutuhan orang Muhajirin dengan ikhlas, walaupun mereka hidup dalam kekurangan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Makfirah Hanifah. Bukti-bukti Islam rahmatan lil alamin. 1. Sir Francis Drake, orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat, yakni ketika ia berlayar mengelilingi bumi pada tahun 1597 Masehi. Yang kedua, sebelum Islam datang, rakyat jahiliyah masih menyembah nenek moyang. Yang ketiga, bayi wanita dahulu dikubur hidup-hidup karena tidak bisa berperang. 4. Kawara adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Selanjutnya, Nabi sebagai rahmatan lil alamin.
Kemunculan Nabi Muhammad merupakan bentuk rahmat bagi alam semesta termasuk kepada orang kafir. Allah tidak akan memberi azab di dunia bagi umat Nabi Muhammad melainkan menunggu hari kiamat. Berbeda dengan umat terdahulu, bila ada yang menentang Nabi atau bermaksiat, Allah langsung menurunkan azab. Selanjutnya, contoh Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjalankan ukhuwah Islamiyah antar umat Islam. 2. Saling tolong-menolong kepada sesama umat. 3. Menjaga perdamaian di alam semesta. 4. Menegakkan kebenaran, mencegah kejahatan, atau amar ma'ruf nahi mungkar. 5. Menjauhi larangan dan taat kepada ajaran Islam. Manfaat konsep Islam rahmatan lil alamin. 1. Kembalinya Islam yang sudah lama meredup. 2. Menjunjung tinggi hak-hak manusia. 3. Menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. 4. Terwujudnya kedamaian di alam semesta. 5. Terhindar dari perilaku kejahatan dan merasa aman. Kesimpulan, konsep Islam rahmatan lil alamin menegaskan pada kita semua bahwa Islam itu penuh kasih sayang atau rahmat, bukan penuh kebencian. Konsep ini juga yang akan membawa suasana dunia menjadi lebih damai dan stabil, tidak akan ada pertumpahan darah, penjajahan, apalagi genosida yang dilakukan mayoritas terhadap minoritas. Islam rahmatan lil alamin ini adalah sebuah perintah Allah sekaligus penegasan kepada Nabi Muhammad SAW atas peran dan fungsinya membawa ajaran Islam ke muka bumi ini dan tentunya harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh elemen umat Islam. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.